Pernah nggak sih kalian tuh berpikir kenapa di zaman sekarang banyak banget anime isekai? Dan banyak juga orang yang suka dengan anime isekai. Padahal kalau kita tarik mundur ke belakang ya, sebelum tahun 2012 itu jarang banget ada anime isekai. Atau mungkin nggak ada sama sekali. Dan penikmatnya pun masihlah sedikit, atau mungkin nggak ada. Tapi itu berbanding terbalik dengan sekarang, yang tiap musim itu pasti ada aja anime isekai. Bahkan di musim ini, setahu admin ada 7 anime isekai. Termasuk anime dari DC dan juga Warner Bros. Yakni Suicide Squad Isekai. Franchise superhero asal Amerika Serikat akhirnya terjun juga ke isekai. Nah, dengan banyaknya anime isekai di zaman sekarang, ditambah banyak juga yang suka, pasti ada alasan di balik itu. Yang mungkin admin itu tahu jawabannya. Jawaban kenapa genre isekai itu disukai sangatlah simpel banget. Yang saking simpelnya mungkin relate sama kita semua, yakni isekai itu memberikan harapan. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, coba kalian pikirkan sebentar kenapa isekai itu memberikan harapan. Kalau sudah, yuk kita langsung aja ke penjelasannya. Jadi kalau misalkan kita pikirkan ya, dari konsep sebuah media entertainment, termasuk anime yang merupakan sebuah film, tujuan media entertainment itu adalah untuk menghibur audiensnya, entah dalam bentuk apapun. Entah itu memberikan kesenangan, memberikan keseruan, memberikan kebahagiaan, atau bahkan memberikan kesedihan dan juga kengerian. Ya, contohnya film horor. Meski bikin orang-orang takut, tapi ada aja yang nonton. Karena ada orang-orang yang terhibur jika diberikan tontonan yang menakutkan. Nah, kebanyakan isekai, bahkan hampir semuanya, itu secara konsep memenuhi tujuan dari sebuah media entertainment, yaitu memberikan hiburan. Nah, memberikan hiburannya itu adalah dalam bentuk memberikan harapan. Kita lihat mayoritas isekai itu punya konsep cerita yang sama, yakni orang yang gagal dalam bermasyarakat, ditransfer ke dunia lain, dan di dunia lain itu, dia itu jadi orang yang lebih baik. Dalam arti, dia ini memperbaiki nasibnya di dunia lain. Hampir semua anime isekai melakukan hal tersebut. Contohnya Mushoku Tensei, Konosuba, dan juga Re:Zero. Nah, 3 anime yang tadi admin sebut, itu anime yang punya kualitas dan disukai oleh banyak orang. Selain 3 anime itu, masih banyak anime yang punya konsep yang sama. Yang kebanyakan animenya itu ya agak-agak sampah atau ya sampah sendiri gitulah. Contoh yang paling sampah adalah anime Isekai Cheat. Nah, anime Isekai yang memberikan harapan itu punya latar karakter utama yang identik, yaitu orang yang gagal dalam bermasyarakat. Entah itu karena punya trauma, dibenci orang, seorang NEET, atau hikikomori. Nah, dengan memberikan latar karakter utama yang gagal, relate banget dengan orang-orang Jepang. Kita tahu di Jepang itu sosialnya itu sangatlah kejam. Banyak sekali NEET, banyak sekali hikikomori, banyak pembulian, banyak juga orang yang trauma dalam sosial. Dan ketika orang-orang Jepang ini lihat sebuah anime yang memberikan harapan, di mana karakter utamanya yang relate sama mereka dikirim ke dunia lain dan berhasil memperbaiki nasibnya di sana, mereka ini jadi suka karena mereka itu mendapatkan harapan. Mereka ini jadi bisa berharap untuk melakukan hal yang sama dengan karakter utama. Mereka berharap dikirim ke dunia lain dan memperbaiki nasibnya di sana. Karena jika mereka itu tetap di Jepang, maka ya mereka ini hanya akan menderita. Nah, kalau misal orang Jepang itu suka dengan suatu hal, maka para kreator anime itu akan memberikan anime-anime yang disukai oleh orang-orang Jepang. Karena balik lagi ke pasar utama anime, yang merupakan orang-orang Jepang itu sendiri. Jepang itu punya budaya sendiri dalam industri entertainment-nya, di mana pasar lokal Jepang itu lebih utama daripada pasar internasional. Nah, ketika sebuah anime isekai itu berhasil memberikan harapan kepada orang-orang, maka orang-orang itu akan suka. Yang sukanya itu bukan cuma orang-orang yang relate dengan karakternya, atau orang-orang yang gagal bermasyarakat, tapi orang-orang biasa pun akan suka dengan anime itu. Karena ketika mereka nonton, mereka ini juga mendapatkan harapan. Meski mereka itu bukan orang gagal, tapi ketika mereka itu ditransfer ke isekai, nasib mereka itu akan lebih baik. Entah mereka akan jadi orang kaya, orang kuat, atau mungkin punya harem. Dan hal tersebut sangatlah memberikan harapan. Konsep film yang memberikan harapan itu konsep yang laku banget. Bikin orang-orang itu senang dan juga bikin orang-orang itu berharap untuk jadi karakter utama atau melakukan hal yang sama dengan karakter utama. Nah, konsep ini itu nggak cuma ada di anime, tapi juga diterapkan di film lainnya. Seperti dalam franchise film besar MCU, Marvel Cinematic Universe. MCU ini punya konsep cerita memberikan harapan kepada orang-orang. Kita bisa lihat kebanyakan karakter utama MCU itu awalnya manusia biasa yang jadi manusia super. Seperti Kapten Roger yang merupakan seorang manusia biasa yang kurus kering dan lemah,
tapi dia itu dikasih serum manusia super sehingga bikin dia jadi manusia super. Hulk atau Bruce Banner, seorang ilmuwan biasa yang menyuntikkan serum manusia super ke dalam dirinya dan dia jadi monster yang kuat. Lalu Tony Stark atau Iron Man, seorang manusia biasa yang punya kepintaran dan kekayaan sehingga dia ini bisa jadi pahlawan super dengan memanfaatkan kekayaan dan kepintarannya. Dan secara mengejutkannya, konsep MCU ini disukai oleh banyak orang. Bisa kita lihat pendapatan MCU itu besar banget. Udah banyak film yang mereka buat. Budgetnya juga besar-besaran di setiap filmnya. Jadi pada intinya alasan kenapa anime isekai itu banyak disukai, walau banyak anime isekai yang sampah, karena tema isekai itu memberikan harapan kepada orang-orang. Dan orang-orang itu suka ketika mereka diberikan harapan. Nah, mungkin anime isekai pertama yang mempopulerkan tema ini adalah Sword Art Online. Kita bisa lihat Kirito, seorang bocah gamer biasa yang terjebak di dunia virtual dan dia itu harus bertahan hidup, tapi di dunia itu dia bisa memanfaatkan kemampuannya sebagai seorang gamer profesional. Dan akhirnya dia jadi orang yang hebat, orang yang cool, orang yang penting, orang yang disukai oleh orang lain. Dan dia juga berhasil mendapatkan jodoh yang sempurna di dunia virtual tersebut. Nah, itulah dia pendapat admin kenapa isekai itu disukai oleh banyak orang. Kalau kalian punya pendapat lain kenapa isekai itu disukai oleh banyak orang, silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Dan sampai di sini video kali ini. Like jika kalian suka video ini, share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.